Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional. Bukan sekedar libur nasional, hari ini adalah simbol perjuangan untuk mereka yang menggerakkan mesin-mesin industri, yang menjaga layanan publik, yang membangun negeri setapak demi setapak. Inilah cerita di balik Hari Buruh. Awal mula Hari Buruh bermula dari perjuangan buruh di Amerika Serikat pada akhir abad 19. Tepatnya pada 1 Mei 1886, buruh menuntut jam kerja manusiawi 8 jam sehari. Tuntutan itu memicu aksi besar-besaran yang dikenal dengan tragedi Haymarket di Chicago. Darah tumpah, nyawa melayang, tapi sejarah tercipta. Sejak saat itu, 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Bagi sebagian orang, Hari Buruh hanya hari libur. Tapi bagi pekerja, ini adalah momen refleksi tentang hak-hak yang belum terpenuhi, upah yang belum layak, dan jam kerja yang belum manusiawi. Ini adalah hari untuk bersatu, menyuarakan aspirasi, bukan sekedar demonstrasi. Masa buruh ini tiba di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 10 pagi. Awalnya, mereka berencana melakukan aksi di depan Istana Negara, namun terhambat barikade polisi di Jalan Medan Merdeka Barat. Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, masa buruh ini menolak pemberlakuan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka meminta agar Presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law karena membuat para buruh menjadi miskin. Untuk mengamankan aksi unjuk rasa, aparat gabungan menerjunkan sekitar puluhan personel yang ditempatkan di beberapa titik. Selain itu, jalanan menuju Istana Negara juga sudah dialihkan. Masih tanda tanya. Kita terus terang aja, sekarang ini rakyat itu sudah tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Kan dipertontonkan bagaimana DPR merekayasa sesuatu undang-undang, mulai dari rancangannya sampai dia dapat. Istilah Omnibus Law berawal dari sebuah bus yang ada di kota Paris, Prancis pada akhir tahun 1800-an. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD kepada CNNindonesia.com mengatakan pada masa itu belum ada angkutan yang dipakai untuk mengangkut orang dan barang sekaligus. Maka diciptakanlah Omnibus, sebuah bus yang ditarik kuda untuk mengangkut barang dan orang sekaligus ke satu tujuan yang sama. Nama Omnibus kemudian dipakai untuk sebuah istilah hukum yang bisa mengatur banyak hal hanya lewat sebuah undang-undang. Penggunaan Omnibus Law telah banyak dilakukan oleh negara di dunia, di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Di Amerika Serikat tercatat Omnibus Law pertama kali dibahas pada 1884. Konsep hukum Omnibus juga telah dicoba oleh negara-negara Asia Tenggara, di antaranya di Vietnam dan Filipina. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan sebuah situs untuk ruang diskusi terkait Omnibus Law. Dalam diskusi tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja yang diadakan Humas Polri hari Selasa, Agung mengatakan di situs ini masyarakat nantinya bisa memberi masukan terkait aturan Omnibus Law dan turunannya. Antara lain adalah akan dibuka website khusus untuk itu. Oh, ada website? Ya. Oke. Jadi dari situ nggak usah berbondong-bondong ke sana. Cukup Medan Merdeka dekat Monas ya, Pak? Jadi cukup melalui internet, apalagi kalau sekarang jaringan yang akan diperluas sehingga lebih memudahkan mengakses.
Namun, berbagai elemen masyarakat tetap bersikeras meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Meski didemo berkali-kali, Presiden masih bergeming. Pemerintah bahkan menuding demonstrasi digelar karena masyarakat terpapar hoaks dan disinformasi. Liputan CNN Indonesia. Hingga hari ini, jutaan pekerja di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Mulai dari upah minimum yang belum mencukupi kebutuhan hidup, sistem kerja kontrak yang tidak pasti, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang minim. Isu Omnibus Law dan sistem outsourcing kerap menjadi sorotan utama. Di balik kemajuan ekonomi, masih banyak yang harus dibenahi. Tapi harapan belum padam. Serikat pekerja terus bergerak, masyarakat mulai sadar. Pemerintah perlahan mendengar. Di setiap langkah maju sebuah bangsa, ada mimpi-mimpi sederhana dari para buruh. Mimpi untuk pulang ke rumah dengan tubuh lelah tapi hati tetap tenang. Mimpi melihat anak-anak mereka sekolah tanpa kekurangan. Mimpi untuk tidak terus khawatir apakah besok masih ada pekerjaan atau tidak. Mereka tidak menuntut lebih. Mereka hanya ingin hak yang layak.